Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi Syifa Oktaviani dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan menjelaskan kerukunan antar sara. Kerukunan dalam Islam diberi istilah tasamu atau toleransi. Sehingga dimaksudnya itu dengan toleransi adalah kerukunan sosial kemasyarakatan, karena kaidah telah digariskan secara jelas dan ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran yang menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan hidup umat manusia, khususnya dari seluruh alam pada umatnya maupun sesamanya. Agama Islam adalah agama yang Allah turunkan sejak manusia pertama, Nabi pertama yaitu Nabi Adam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beberapa agama, yaitu ditandai dengan keanekaragaman agama yang mempunyai kecenderungan identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Maksudnya itu adalah memiliki keanekaragaman budaya, yaitu ada bahasa, ras maupun agama. Dan saya akan menjelaskan apa definisi kerukunan. Kerukunan adalah suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta maupun dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Dalam ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong-menolong atau tawun dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dan yang kedua, mengetahui definisi dari kerukunan antar umat beragam. Yang pertama itu, kerukunan umat beragam adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Yang kedua, kerukunan umat beragam dengan penganut agama lainnya telah disebut dalam Al-Quran dan hadis. Hal yang tidak diperbolehkan adalah masalah kaidah dan ibadah, beberapa prinsip kerukunan antar umat beragam dan berdasarkan hukum Islam. Dan yang ketiga, Islam tidak membenarkan adanya pemaksaan dan memeluk suatu agama. Quran surat Al-Baqarah 256. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang Islam untuk membuat baik, berlaku adil, dan tidak memusuhi penganut agama lain, tidak memerangi dan tidak mengusir orang lain. Quran surat Al-Mutahanan ayat 8. Dan setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agama masing-masing. Quran surat Al-Baqarah ayat 139. Perilaku kerukunan umat beragam yaitu dalam kehidupan rukun antar umat beragam memiliki beberapa perilaku yang mencerminkan kerukunan antar umat beragam satu dengan yang lain, seperti berikut, yaitu yang pertama itu bertetangga yang baik, yang kedua mengikuti kegiatan keagamaan, ketiga saling memaafkan antara sesama, keempat saling tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan, dan yang kelima menghormati atau pemuka agama satu dengan yang lain. Dan selanjutnya yang keenam, tidak menjadi konflik sebuah perbedaan antar umat. 7. Menjaga untuk berbuat kebaikan tanpa melalui tindak kekerasan. Saya akan menjelaskan apa pentingnya kerukunan umat beragama. Yaitu kerukunan umat beragama yaitu
berhubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dan memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Contohnya yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas beragama yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi maupun negara. Pusat merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan harmonis, saling perhatikan, saling menghormati, saling percaya di antara umat beragam. Terus dengan tingkatnya forum kerukunan umat beragam dibentuk di provinsi dan kabupaten dengan berhubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan satu, saling tegang rasa, saling menghargai, toleransi antara umat beragama. Kedua, tidak memaksakan seorang untuk memeluk agama tertentu. Tiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya dan mematuhi peraturan. Dan saya akan menjelaskan konflik kerukunan beragama. Kerukunan antara umat beragama di Indonesia yaitu kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran dan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat dinamis, humanis, dan demokratis agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat di kalangan bawah sehingga kerukunan tersebut tidak hanya dapat dirasakan atau dinikmati oleh kalangan-kalangan atas atau orang kaya saja. Agama tidak bisa dengan diri sendiri dan dianggap dapat memecahkan semua masalah. Agama hanya salah satu faktor dari kehidupan manusia, faktor yang paling penting dan mendasar karena memberikan sebuah arti dan tujuan hidup. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa dan mengerti lebih dalam tentang agama perlu segi-segi lainnya dari ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Yang paling mungkin itu adalah mendapatkan pengertian dari agama-agama. Jadi keterbukaan satu agama terhadap agama lain sangat penting. Kalau kita masih mempunyai pandangan yang fanatik bahwa hanya agama kita sendiri saja yang paling benar, maka itu menjadi penghalang yang paling berat dalam usaha memberikan sesuatu pandangan yang optimis. Gimana cara menjaga kerukunan antara umat beragama? Itu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama di Indonesia, baik yang merupakan pemeluk agama yang sama maupun dengan yang beragama-agama
Rasa toleransi bisa berbentuk dalam macam-macam hal, itu misalnya seperti pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah tidak saling mengejek dan mengganggu umat lain dalam interaksi sehari-harinya. Untuk memberi waktu pada umat lain untuk beribadah bila memang sudah waktunya mereka melakukan ibadah, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap toleransi. Hal ini paling penting itu menjaga tali kerukunan umat beragama di Indonesia, karena rasa toleransi antara umat atau beragama di Indonesia sudah tinggi, maka konflik-konflik mengatasnamakan agama di Indonesia dengan sendirinya akan berkurang ataupun hilang sama sekali, yaitu bersikap optimis. Walaupun berbagai hambatan menghadang jalan kita untuk menuju sikap terbuka, saling pengertian dan saling menghargai antar agama, saya kira kita perlu bersikap pesimis. Itu sebaliknya, kita perlu dan mengharuskan mengembangkan optimis mendalam menghadapi dan menyongsong masa depan dialog. Dan yang kedua, para pemimpin masing-masing beragam agama semakin sadar akan perlu perspektif baru dalam melihat hubungan antara agama. Ketiga, masyarakat kita sebenarnya semakin dewasa dalam menanggapi isu-isu atau provokasi. Terus apa itu terhindar dari adanya perpecahan antara umat beragama, itu setiap orang sudah menanamkan di dalamnya sendiri sifat toleran serta menerapkannya di dalam kehidupan bersosial masyarakat, terutama di daerah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kepercayaan atau agama. Sikap toleransi antar umat beragama merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya terjadi itu di antara umat dalam mengamalkan agamanya. Upaya yang mendorong kerukunan hidup umat beragama yaitu supaya menjadikan kerukunan hidup antar umat beragama berjalan dengan baik, yaitu pertama, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antara umat beragama maupun pemerintah. Kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Ketiga, menciptakan suasana kehidupan agama yang kondusif. Yang keempat, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, melakukan perdalaman nilai-nilai spiritual. Keenam, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragam. Ketujuh, itu menyadari adanya perbedaan yang merupakan suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Selain adanya upaya-upaya dalam mendorong kerukunan dalam beragama, itu ada strategi yang harus dilakukan dalam membina kerukunan umat beragama, yang dapat dirumuskan bahwa satu pilar utama untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dalam hal ini, strategi yang perlu dilakukan adalah yang pertama, memperdayakan institusi keagamaan. Maksudnya lembaga-lembaga keagamaan kita gunakan
secara maksimal sehingga mempercepat proses penyelesaian konflik. Dan yang kedua, membimbing umat beragama agar menjadi meningkat keimanan dan ketakwaan seperti terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, melayani dan menyediakan kemudahan beribadah bagi para penganut agama. Yang keempat, mendorong peningkatan pengalaman dan penilaian ajaran agama. Yang kelima, yaitu melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan. Keenam, itu mendorong dan memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama. Ketujuh, mendorong antar umat beragama untuk hidup rukun. Kedelapan, meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.